Hai, aku Dia Milenia Jovana. Aku akan membahas sedikit tentang manajemen investasi. Ngomongin tentang investasi, investasi bisa digunakan untuk apa aja ya? Bisa digunakan untuk meningkatkan kekayaan, persiapan dana pendidikan, hingga persiapan dana pensiun. Mungkin dalam investasi kita sering mendengar istilah pasar modal. Apalagi jika kamu baru memiliki keinginan untuk berinvestasi. Tapi apa sih sebenarnya pengertian pasar modal itu? Menurut laman resmi dari Bursa Efek Indonesia, pengertian pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain seperti pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lainnya dengan masyarakat yang ingin menginvestasikan uang mereka. Guna meraup dana segar, perusahaan atau institusi dapat menerbitkan saham atau surat hutang. Selanjutnya, masyarakat atau investor membeli instrumen tersebut di pasar modal sehingga bisa mendanai kebutuhan mereka. Pasar modal merupakan tempat investasi jangka panjang. Jangka waktunya lebih dari 1 tahun untuk memperoleh imbal hasil atau keuntungan maksimal. Pasar modal di Indonesia sendiri memperdagangkan saham, obligasi, atau surat hutang, reksadana juga dalam bentuk lain seperti waran dan produk-produk derivatif lain dari efek. Bagi kamu yang masih awam masalah investasi di pasar modal dan dana yang dimiliki pun cukup terbatas, maka kamu bisa memulai investasi dengan membeli reksadana. Jika sudah mulai paham, baru kamu bisa mencoba instrumen investasi yang lain ya. Lalu bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal? Nah, ini aku ambil beberapa contoh bagaimana cara berinvestasi saham di pasar modal. Di sini sebenarnya terdapat 3 opsi yang dapat bisa dilakukan, yaitu membeli saham di pasar perdana, membeli saham di pasar sekunder, dan membeli saham melalui reksadana yang dapat kita lakukan. Opsi pertama, jika membeli saham di pasar perdana, investor bisa membeli saham perusahaan yang melakukan IPO atau mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di Bursa Efek Indonesia. Caranya, datang saat IPO, kemudian mengikuti prosedur yang ada untuk membeli saham. Namun, jika kamu sudah menjadi nasabah perusahaan efek penjamin emisi, maka dapat langsung memesan dan membeli saham IPO. Atau sekarang bisa juga loh melalui e-IPO melalui situs online. Selain itu, kamu dapat membuka rekening nasabah perusahaan efek penjamin emisi sehingga dapat memesan dan membeli saham IPO tanpa harus datang ke gerai penawaran umum. Lalu opsi kedua, bisa juga nih membeli saham di pasar sekunder. Ini artinya investor membeli saham yang telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Caranya, investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah di salah satu broker saham atau perusahaan sekuritas yang menjadi anggota BEI. Opsi yang ketiga, investasi saham juga bisa dilakukan dengan pembelian unit penyertaan reksadana, khususnya reksadana saham. Menurut laman bisnis.com, terdapat 5 kriteria saham yang perlu diperhatikan sebelum kamu melakukan transaksi saham. Yang pertama, tingkat kestabilan pertumbuhan pendapatan dan laba emiten. Pilihlah emiten yang memiliki pertumbuhan laba positif dengan melihat data selama 10 tahun terakhir. Kamu juga perlu memperhatikan pos arus kas dan aktivitas operasional. Jika kamu menemukan angka arus kas dekat dengan net income, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut baik. Yang kedua, perhatikan nilai return on equity atau ROE. Nilai return on equity harus di atas bunga kredit bank. Sebagai contoh, jika bunga kredit dari bank sebesar 11%, maka ROE saham yang dipilih harusnya lebih tinggi dari itu. Ketiga, perhatikan juga rasio debt to equity ratio atau DER. Meski hampir 90% dari emiten pasti memiliki piutang, tetapi jumlah dan rasio hutangnya juga harus diperhatikan.
di mana emiten kamu tidak memiliki utang yang tinggi atau rasio utang lebih dari terhadap ekuitas data sebesar 2 kali. Keempat, pilih emiten yang sering diperdagangkan. Kamu dapat memilih emiten yang tergolong LQ45 atau saham-saham aktif. Saham-saham emiten berkapitalisasi pasar besar atau blue chip biasanya sangat direkomendasikan. Dan yang terakhir, periksa laporan keuangan. Cara ini dapat membantu untuk kamu lebih mengenal manajemen perusahaan yang kamu incar. Jika net income perusahaan tersebut positif tetapi nilai cash-nya minus, dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan tersebut kurang bagus. Terlepas dari 5 poin di atas, kamu juga perlu mencari pengetahuan tentang kondisi pasar modal terkini. Investor harus rajin membaca berita ekonomi dan mencari tahu soal apa yang terjadi baik di pasar saham maupun di dunia secara general. Berbeda dengan investasi saham, instrumen obligasi tidak mengenal kepemilikan. Obligasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh investor kepada suatu perusahaan atau pemerintah sebagai penerbit surat hutang dengan nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Meski memiliki tanggal jatuh tempo, obligasi tetap bisa diperjualbelikan melalui pasar obligasi. Adanya imbal hasil dan pendapatan tetap melalui kupon yang diterima secara berkala membuat obligasi menjadi instrumen investasi yang stabil dan menjanjikan. Karena obligasi adalah bagian penting dari pasar modal, investor dan analis berusaha untuk memahami bagaimana berbagai fitur obligasi berinteraksi untuk menentukan nilai intrinsiknya. Seperti saham, nilai obligasi menentukan apakah itu investasi yang cocok untuk portofolio kamu atau tidak. Penilaian obligasi pada dasarnya menghitung nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan. Nilai wajar teoritis suatu obligasi dihitung dengan mendiskontokan nilai sekarang pembayaran kuponnya dengan tingkat diskonto yang sesuai. Tingkat diskonto yang digunakan adalah yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan kembali setiap pembayaran kupon dari obligasinya dengan tingkat bunga tetap hingga obligasi jatuh tempo. Ini memperhitungkan harga obligasi, nilai par, tingkat kupon, dan waktu jatuh tempo. Selain itu, pilih penerbit obligasi yang terpercaya. Obligasi atau surat hutang bisa saja diterbitkan oleh perusahaan atau juga pemerintah melalui surat utang negara atau SUN. Dibandingkan obligasi korporasi, obligasi yang dikeluarkan pemerintah relatif lebih aman karena dijamin oleh undang-undang. Obligasi pemerintah juga menjanjikan imbal hasil yang tinggi dengan suku bunga yang kompetitif. Dalam melakukan investasi, tentunya tidak lepas juga dari risiko. Banyak orang yang berpikir bahwa risiko merupakan hal yang negatif, ancaman, dan harus dihindari. Padahal, jika risiko dikelola, hasil investasi akan jauh lebih menguntungkan. Adanya risiko yang timbul akibat investasi kerap menjadi penyebab mundurnya langkah para investor. Namun, ada pula yang menjalankan sejumlah strategi guna mengukur risiko investasi dan meminimalisir kerugiannya. Bagaimana cara mengendalikan risiko investasi? Sebenarnya terdapat beberapa opsi seperti berinvestasi dengan dana sedikit atau dana yang tidak terpakai dalam waktu tertentu. Investasi, terutama yang berisiko tinggi, tidak bisa diprediksi. Tren bisa naik, bisa juga turun seketika. Karena itu, kamu tidak bisa mengharapkan imbal baliknya secara pasti. Supaya tidak mengalami kerepotan, jangan menggunakan uang yang ternyata diperlukan pada waktu tertentu ya, terlebih dalam waktu dekat. Sebaiknya sisihkan dana investasi dari pemasukan dengan alokasi tertentu. Dengan cara ini, kamu dapat mengendalikan risiko investasi tanpa mempengaruhi budget bulanan kamu. Selain itu, pilihlah investasi berjangka panjang. Secara umum, ada 3 jenis investasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Investasi jangka panjang identik dengan keuntungan yang kecil. Meskipun demikian, resikonya pun juga lebih kecil dibandingkan jenis investasi yang lain. Selain jangka waktunya, cara membelinya pun juga harus bertahap.
Ini berkaitan dengan titik support dan titik resistensinya. Jika harga saham turun, kamu dapat menggunakan strategi cut loss. Strategi cut loss adalah menjual saham yang rugi dengan harga tertentu. Amannya, cut loss dapat dilakukan jika harga saham turun lebih dari 5%. Dana yang kamu dapatkan dari penjualan saham tersebut bisa dipindahkan pada perusahaan lain yang sedang naik. Sekali lagi, untuk menentukan hal ini, kamu membutuhkan pengalaman dan jam terbang di dunia investasi yang tinggi. Namun, satu hal yang terpenting adalah lakukan analisis mendalam terlebih dahulu sebelum kamu memilih instrumen investasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu instrumen investasi, kamu wajib mengenal lebih dahulu instrumen tersebut. Bukan hanya itu, kamu juga perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap sektor-sektor yang ingin dipilih. Pengendalian risiko yang banyak dilakukan investor adalah melakukan diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dilakukan dengan cara membagi dana yang dimiliki ke berbagai jenis investasi maupun berinvestasi dalam sektor yang berbeda. Adapun yang dimaksud portofolio adalah kumpulan aset investasi milik individu, lembaga keuangan, perusahaan, maupun manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai, atau komoditas milik investor yang bisa mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Dalam menyusun portofolio investasi, lebih baik gunakan jenis investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sebelum merancang portofolio, pastikan terlebih dahulu apa tujuan investasi kamu. Misalnya, untuk biaya pendidikan. Dengan demikian, kamu dapat menentukan jangka waktu yang diperlukan untuk investasi kamu. Kemudian, pahami profil risiko. Profil risiko adalah seberapa besar kemampuan seorang investor dalam menanggung risiko investasi. Ada 3 jenis profil risiko, yakni konservatif, moderat, dan agresif. Tipe konservatif cenderung mencari produk dengan risiko terkecil. Investor moderat dapat mentoleransi risiko sedang dan harga yang fluktuatif. Sementara agresif memiliki toleransi risiko yang tinggi karena berorientasi pada return yang besar. Biasanya semakin besar return akan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Penyeimbangan antara risiko dengan return perlu dilakukan, terutama apabila kamu memiliki berbagai jenis saham. Caranya adalah menggabungkan saham dengan harga stabil dan saham yang harganya berpotensi untuk terus naik, sehingga kerugian yang terjadi dapat ditutup menggunakan keuntungan dari saham lainnya. Sebelum berinvestasi, kamu juga perlu mengalokasikan modal secara hati-hati, terutama jika kamu adalah investor pemula dan masih memerlukan adaptasi. Sesuaikan nilai serta instrumen investasi dengan modal yang kamu miliki. Pastikan juga kebutuhan sehari-hari kamu tetap terjamin. Jika sudah, tentukan komposisi portofolio. Setelah mengetahui profil risiko, tentukan komposisi portofolio yang tepat. Apabila kamu memiliki profil risiko yang konservatif, kamu bisa menggunakan pembagian 50% income portofolio kamu dan 50% growth portofolio. Apabila kamu termasuk investor dengan profil risiko moderat, maka sangat disarankan untuk menggunakan komposisi 50% value portofolio dan 50% growth portofolio. Sementara, investor dengan profil risiko agresif akan lebih cocok apabila fokus menyusun komposisi 80% value portofolio dan 20% growth portofolio. Jadi, komposisi portofolio kamu ditentukan oleh beberapa faktor ya, dan ini perlu analisis yang mendalam. Karena investasi tidak hanya untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, namun juga disesuaikan dengan keperluan kamu untuk berinvestasi. Jadi, risiko investasi memang tidak bisa dihindari, teman-teman. Setiap investor harus pandai mengukur risiko tersebut dan mengelolanya dengan strategi yang terbaik. Dalam berinvestasi, kita tidak perlu terburu-buru untuk memulainya.
Hanya saja kita harus benar-benar paham dan mengerti ilmunya sebelum terjun ke pasar modal yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya meminimalisir kerugian yang dapat saja terjadi kapanpun dan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, investasi ini dilakukan secara hati-hati dengan ilmu yang cukup dan seiring jam terbang yang memadai, maka diharapkan investor dapat memaksimalkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye.